Selamat pagi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Maaf mengganggu waktu kerjanya Pak. Kami Ya. calon guru penggerak angkatan 7 yang berasal dari SMA Negeri 1 Semayat yang merupakan bawahan Bapak ini mendapatkan tugas jadi berkaitan dengan materi yang kami pelajari yang sekarang sudah memasuki modul ketiga, yaitu tentang pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Jadi kan guru penggerak itu tergerak, bergerak dan menggerakkan. Nah, kita sudah sampai ke tahap ketiga Pak, sudah sampai berusaha untuk menggerakkan komunitas. Jadi modul pertama untuk bagian ketiga ini itu adalah berkaitan dengan proses mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Nah, kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah yang otomatis kepala sekolah pertama yang akan kami wawancarai adalah kepala sekolah kami sendiri. Baik Pak, berkaitan dengan pengambilan keputusan-keputusan di sekolah kan tentunya banyak kasus-kasus yang tentu akan membutuhkan pemikiran bagaimana cara memutuskannya, terutama kasus-kasus yang merupakan dilema etika itu. Misalkan ada dua kepentingan yang kita rasa sama-sama benar kalau berdasarkan pihak kita, tapi kalau berdasarkan pihak lawannya itu seakan-akan A salah, B salah gitu Pak. Jadi kan dilema gitu. Jadi dalam hal memutuskan kasus-kasus seperti itu, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tadi? Oke, baik, pertanyaannya bisa terkait dengan dilema etika. Kalau di sekolah, kalau selama ini sih saya lebih, karena itu sama-sama baik ya, tentu sangat berat. Kita harus memilih yang mana. Iya. Nah, untuk mengidentifikasinya tentunya kita akan mengumpulkan fakta-fakta ya. Kita mengumpulkan fakta, lalu apakah evidensinya itu di mana gitu? Apakah ini terkait dengan sebuah moral atau juga sambil apakah ini untuk kepentingan pribadi atau kepentingan banyak? Tentunya kalau di sekolah tentunya kan kita punya tujuan ya. Bagaimana menggerakkan, bagaimana memajukan satu sekolah. Saya pikir sih itu saling mendukung ya. Upayakan bagaimanapun satu pendapat yang lainnya itu berusaha untuk saling mendukung untuk kemajuan sekolah. Cuma kembali tadi, kalaupun sama-sama benar, mana yang urgent yang harus dipilih dulu. Lalu menilainya apakah itu terkait dengan sebuah moral. Kalau memang iya, tentu kan kita harus pendalaman lagi ya. Apakah ini dulu kepentingan pribadinya, apakah kepentingan gurunya, apakah kepentingan siswa di dalam proses pembelajaran, apakah dengan gurunya. Ini juga menjadi sebuah perhatian, sehingga tentunya kita pun di dalam memilah bukan pendapat, bukan hanya asumsi, bukan kebenaran pribadi kita itu. Karena dalam satu sekolah itu kan bagaimana kita sama-sama melepaskan sebuah ego ya, bagaimana kita sama-sama mengarah pada satu tujuan, mengarah sebuah kapal ya, kapalnya yang harus mengarah bersama-sama sampai sama-sama. Jadi Bapak mengidentifikasinya dengan cara mengumpulkan fakta-fakta lalu melihat urgensinya, kepentingannya, berkaitan dengan moralkah, berkaitan dengan kepentingan orang banyak kah, atau hanya kepentingan dengan individu seperti itu Pak ya. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi? Sama yang tadi, makanya ketika dihadapkan pada dua pernyataan yang benar, tadi harus mencari yang prioritas, terkait dengan kepentingan urgensi tadi itu. Apakah untuk kepentingannya demi kepentingan orang banyak, demi kebaikan orang banyak, atau untuk sebuah pribadi itu. Karena sama-sama ya tadi sama-sama. Karena sebuah kebenaran etika itu tergantung dengan sikon dan kondisi. Pada momen tertentu itu bisa digunakan, tapi pada momen yang lain itu juga bisa, kalau itu belum menjadi ujian untuk dilakukan. Tapi itu benar, tapi kayaknya momentumnya bukan berarti salah ya. Bukan berarti tidak dipakai, bukan berarti salah, tapi momentumnya mungkin belum pas. Ini lebih karena kita sekali lagi di sekolah kita lebih mementingkan kebaikan bersama, karena sama-sama benar. Makanya sama-sama benar, bukan saling mempertahankan mana yang benar, tapi
gimana sisi-sisi kebaikannya di sini? Jadi kalau bisa disimpulkan tadi cara pengambilan keputusannya itu harus dilihat atau mencari skala prioritasnya ya, yang sesuai dengan momentum dan sesuai dengan kondisi saat itu gitu ya Pak ya. Jadi kalau bisa dijabarkan lagi Pak, tadi kan hanya secara apa ya, secara sekilas seperti itu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang dilakukan selama ini Pak untuk mengambil keputusannya. Pertama adalah mengidentifikasi ya, mengidentifikasi lalu menyaring sebuah masalah. Di sana menyaring masalah ini apakah sebuah masalah terkait di sekolah itu, karena kepentingan yang berbagai kepentingan di sekolah kan, kepentingan apakah itu ada sebuah individu, apakah untuk kepentingan orang banyak. Nah, itu yang tadi kaitannya dengan sebuah prioritas, makanya kita minta kita mengidentifikasi dulu sebuah masalah, apakah ini terkait dengan sebuah moral, apakah kepentingan banyak, lalu menentukan siapa yang terlibat, tadi individu kah atau banyak orang kah. Lalu yang ketiganya adalah mengumpulkan fakta dengan hasil yang dikatakan, tidak sampai itu hanya sebuah asumsi itu. Makanya dilihat atau arahnya kita harus mengumpulkan fakta-fakta terkait dengan kebijakan, terkait dengan apa yang dikatakan, asumsi atau pendapat yang diberikan kepada kita sebagai seorang pemimpin. Karena jangan sampai salah di dalam menentukan memilih sebuah kebijakan itu justru apa yang berlawan arus bahkan merugikan orang lain. Lalu ada proses pengumpulkan fakta, lalu terakhir ada prinsip resolusi bagaimana memberikan sebuah keputusan. Keputusan tadi sekali lagi cara sebuah kesimpulan yang betul-betul membutuhkan untuk sebuah banyak orang. Pandang siapapun orang itu ya, kita bisa. Nah untuk membuka orangnya tadi kita kan harus tahu siapa dia, seperti Jadi kalau saya secara pribadi di dalam mengambil sebuah keputusan, artinya kita pada sebuah person yang artinya mendatang menentukan siapa yang terlibat, kita juga harus melihat perhatian terhadap sekolah itu siapa sih. Itu untuk kemajuan sekolah kita, sama, dan kita tidak boleh juga berpihak pada satu dua orang, artinya terlalu pilih ya ini seperti karena sekali lagi pemikiran ataupun pendapat orang lain, sekali lagi tadi saya sampaikan bahwa mungkin tidak ada yang salah, itu sama-sama berbicara tentang kemajuan, karena yang namanya tadi dilema etika ya, satu merasa nyaman terkaitan dengan moral, agak nyaman, tapi kalau terkait itu dengan sebuah moral dan hubungannya dengan pekerjaan untuk membantu semua lebih baik, jadi sekali lagi sebuah efeknya melihat kita jangan subjektif kepada orang, artinya memandang orang lain itu sama-sama memiliki sebuah kebenaran, punya pengaruh kuat dalam mendirikan sekolah, akan carilah sisi-sisi kebaikan di sana, bukan hanya mempertentangkan antara kebenaran dan kebenaran, tapi juga memilih dari sisi tersebut kebaikan bersama. Sehingga kita tidak konflik, bukan berarti tidak mengambil pendapat ini itu salah, bukan berarti juga yang salah, tapi kalau bisa jalan tengahnya, sehingga tidak terjadi sebuah konflik. Bersifat objektif Pak ya, bersifat objektif, tidak memihak pada salah satu gitu kan. Sampai tadi terkait dengan momentum ya, itu kondisi, karena etika itu kan di mana posisi saat itu kita berada. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Mungkin dari tadi sebenarnya ya kasus dilemanya apa gitu kan, tapi kita hanya bertanya tentang penuntutan dalam keputusan pada kasus tersebut. Hal-hal yang merupakan tantangan pengambilan keputusannya apa? Ya, baik tantangan di dalam mengambil sebuah keputusan tadi
seringkali kita juga pun sebagai pimpinan kita tidak ide sebenarnya, tapi tidak bisa dipaksakan, kita tidak bisa memaksakan kehendak, memaksakan kehendak terhadap baik itu kepada guru di sekolah ataupun kepada kawan-kawan yang lain yang memberikan masukan. Namun tadi yang jadi semuanya menjadi tantangan sih. Pertama tidak sekali masalah. karena sekali lagi kita punya prinsip bagaimana tidak melukai perasaan orang lain. Itu jadi sebuah tantangan karena kalau ada yang terluka dalam suatu wadah organisasi kan tidak nyaman ya. Seolah-olah kita dalam sebuah mobil itu kendaraan, kalau ada yang ada bot atau ada yang ban yang kempes yang salah kan tidak nyaman ya. Tidak nyaman, jadi berusaha untuk berada memfasilitasi kawan-kawan untuk mengakomodir. Jadi jangan mengatakan tidak, upayakan kata-kata yang negatif itu jadi mengatakan tidak ya. Meskipun di dalam hati kita tidak sesuai itu kan bukan arti ini, tapi bagaimana mengakomodir, karena sekali lagi barangkali apa yang dikatakan, apa yang dinyatakan di dalam sebuah organisasi ataupun inspirasi ataupun pendapat terkait dengan itu suatu waktu kita gunakan kalau itu baik. Jadi sekali lagi itu prinsip biar efektifnya jangan upayakan jangan kata-kata langsung bisa itu kan mati ya. Ya, nanti mati yang langka. nanti yang tidak mau ngomong lagi gitu ya. Mati langka. Cuma mau ngajuin usul gitu kan pasti ditolak gitu ya Pak. Jadi tantangan Bapak kalau bisa itu tantangan, jadi tantangan pada kita, meskipun tantangannya ya kita tahu bahwa itu pasti tidak sesuai, tapi upayakan jangan menyatakan hal-hal yang negatif ya. Yakinlah bahwa barangkali mereka berpikir seperti itu ya juga untuk kemajuan sekolah, meskipun tidak secara proses ataupun program kegiatan yang perlu dipahamkan lebih detail lagi kepada teman-teman. Jadi di dalam dilema etika ini ya sama-sama benar ya, karena sama-sama benar paradigmanya benar iya, tapi sekali lagi kita mengambil sebuah keputusan bukan memihak pada satu dua orang, tapi bisa bagaimana meyakinkan orang-orang tersebut untuk bisa menerima apa yang kita sampaikan, karena sekali lagi bukan memaksakan sebuah pendapat untuk kita terangkan, tapi bagaimana sebuah hambatan-hambatan atau resolusi resolusi yang akan kita ambil atau kebijakan yang kita ambil itu sekali lagi untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan individu, bukan keegoan kita. Jadi harus legowo juga itu intinya ya, harus bisa belajar. Banyak Pak ya tantangannya. Jadi kalau bisa saya simpulkan tantangan dalam pengambilan keputusan yang sama ini Bapak ini itu adalah pertama tidak memaksakan ide atau pendapat diri sendiri ya dalam pengambilan keputusan, lalu berusaha tidak melukai perasaan orang lain, memfasilitasi ya kawan-kawan tadi tidak menggunakan kata tidak. Jangan kata-kata negatif ya. Kata negatif bukan dengan kata tidak. Jangan hal-hal negatif. Yang negatif dan itu pendapatnya baik. Ya, dan berusaha mengakomodir semua. Ya itulah kalau kita sebagai pimpinan. Lanjut Pak ya. Oke. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau di sebuah jadwal tertentu tadi menyelesaikannya berupa sesuai dengan prosedur yang Bapak sama ini jalankan? Tergantung momentum ya. Kalau hanya sebuah pendapat bisa kita langsung memberikan sebuah keputusan. Kalau hanya memberikan pendapat, tapi kalau itu tentang ide itu kita jalankan bersama. Ini harus sekali lagi harus kembali kita identifikasi, menentukan siapa yang terlibat, menentukan fakta benar siapa yang dikatakan, sambil melihat apa keputusan resolusi yang kita ambil ini jadi tidak bisa diputuskan langsung begitu saja karena tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Kita perlu dengan pertimbangan yang tepat, pertimbangan bahwa ini untuk kebaikan kita bersama. Jadi tergantung momentum Pak ya. Jadi tidak
belajar yang tertentu sih tidak ada jalur tertentu. Kalaupun ya makanya kalau antara individu satu dengan individu yang lain baiknya kita pilih ya. Itu ya bertahap, jangan langsung menemukan antara satu dengan lain itu malah Sendiri-sendiri dulu, ya. Mencari sisi baiknya yang si A, sisi baiknya, sisi baiknya seperti apa pemikirannya, lalu kita temukan bersama-sama bahkan dalam sebuah forum. Kalau perlu ya mana yang dalam forum itu mana keputusan yang kita ambil ya itu yang kita jalankan sehingga kita sekali lagi di dalam mengambil sebuah keputusan itu adalah pendapat banyak orang. Semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa untuk kami nih, bagaimana cara mengambil keputusan dalam suatu dilema. Baik, dari semua yang disampaikan pembelajaran yang penting adalah kita sebagai seorang pemimpin jangan gampang untuk menyalahkan pendapat orang lain. Jangan menyalahkan pendapat orang lain karena sekali lagi apa yang disampaikan belum benar pada saat itu, tapi pada momentum yang lain itu benar. Sehingga kehadiran kita sebagai seorang pemimpin, sebagai kepala sekolah betul-betul mampu melayani, mampu memberikan semua fasilitasi kepada guru yang ada di sekolah untuk melangkah pada satu tujuan yang sama untuk kemajuan sekolah. Baik Pak, terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah diberikan kepada kami dalam sesi wawancara yang berkaitan dengan tata cara mengambil keputusan yang berkaitan dengan dilema etika. Mungkin ada kata-kata bijak supaya kami semangat dalam melaksanakan tugas-tugas dalam hal pengambilan keputusan gimana? Baik, terima kasih. Kalau guru bergerak sih, kalau saya bahwa itu luar biasa ya. Guru bergerak ini motivasi untuk berkembangnya itu sangat luar biasa. Jadi sekali lagi pesan kami adalah bagaimana kesadaran itu harus tumbuh, karena kesadaran itu adalah matahari, dan harus bersabar karena kesabaran itu adalah bumi. Kesadaran adalah matahari, kesabaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala dan perjuangan adalah proses yang kita dapat. Jadi jangan pernah takut, apa yang kita yakini dalam sebuah kebenaran kita tetap maju dan melangkah sepanjang itu. Kepentingan orang banyak, kebaikan orang banyak, silahkan dan tetap. Terima kasih Pak atas motivasinya dengan kata-kata bijaknya yang akan sangat menginspirasi kami dalam menjalankan aktivitas ke depan Pak ya. Baik Pak, demikian Pak ya. Terima kasih, sama-sama, tetap semangat, luar biasa semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam Bu Emil. Perkenalkan Bu, saya Bu Elia, jadi angkatan 7 dan kembali meningkat. Tepatnya saya ngajar di SMA Negeri 1 Semarang. Dalam hal ini Bu, saya meminta izin kepada Ibu wawancara Ibu berkaitan dengan tugas kami sebagai CDP yang mana mendapatkan tantangan untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah di tempat sekitar kita bekerja. Salah satunya tempat kuliah. Jadi tugas ini dalam memenuhi kewajiban kami untuk mempelajari modul 31 yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai sebelumnya mungkin kemudian boleh memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan Bu Emil, saya Dian Sari Agustina, merupakan kepala sekolah SDIT Alam Biruni yang mana alamatnya itu ada di Airway, Kecamatan Pemali. Saya di sini sudah sekitar 2 tahun lebih Bu, jadi kepala sekolah baru lah, hitungnya baru ya, 2 tahun lebih di kepala sekolah di sini. Tapi walaupun 2 tahun itu menurut kami bukan baru, lama. Itu sudah lama dan tentunya selama 2 tahun berjalan tadi itu sudah banyak sekali hal-hal yang menyangkut Ibu sebagai kepala sekolah harus menentukan suatu keputusan ya dalam sebagai pemimpin di sekolah tempat Ibu mendapat amanah Bu ya. Baik Bu, sebelumnya saya ingin bertanya dulu Bu. Ya, siap. Ibu bersedia ya Bu ya Oke, diwawancara ya? siap, Oke, terima bersedia, kasih Bu. sebelumnya Bu. Ya, pertanyaan pertama Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika
apa Ibu bisa moral? Oke, pertama kita lihat dulu kasusnya ini dia lawan apa. Misalnya benar lawan benar, nah itu merupakan kasus-kasus dilema etika. Artinya di satu sisi kalau kita ambil keputusan ini benar, ambil keputusan yang lain itu benar, jadi benar lawan benar itu merupakan dilema etika. Kemudian apabila kasus tersebut antara benar lawan salah, nah itu merupakan kasus-kasus kehidupan moral seperti itu. Ini perbedaannya kalau dilema etika itu semua pihak itu benar, semua Ya, keputusan yang akan diambil itu sebenarnya benar. benar. Tapi kalau budikan moral itu benar lawan salah. Iya. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tempat Ibu bekerja, terutama untuk kasus-kasus yang benar lawan benar tadi? Ya, jadi ketika dalam pengambilan keputusan, ketika kita dihadapkan dengan suatu kasus benar lawan benar, maka saya sebagai kepala sekolah gitu ya, mengambil keputusan itu kita lihat antara benar lawan benar ini kira-kira yang mana nih yang paling banyak manfaatnya gitu, kemudian yang mana nih yang paling bijaksana gitu ya, walaupun sebenarnya keputusan itu benar lawan benar gitu, tapi tak luput juga kita harus berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait terhadap kasus tersebut seperti itu. Jadi melihat mana pihak yang lebih banyak manfaatnya Iya, ya dari kasus tersebut, benar walaupun dia sama-sama benar, tapi dianalisis dulu, kemudian dia harus berkolaborasi gitu ya. Iya. Nanti Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam hal pengambilan keputusan? Baik, yang pertama itu tentu kita harus mengidentifikasi dulu ya, ini kasusnya apa, kemudian terjadinya kapan, tempatnya, kemudian siapa saja yang terlibat. Ini kita identifikasi dulu kasusnya. Setelah kita identifikasi, baru kita kumpulkan bukti-bukti gitu, data-data yang terkait dengan kasus ini. Jadi supaya kita juga nanti pengambilan keputusannya nggak salah, kita berdasarkan data-data yang benar gitu ya. Kemudian setelah itu yang terakhir baru kita mencari solusi dari kasus yang sedang kita hadapi. Tentu dalam mencari solusi ini kita tidak sendiri sebagai kepala sekolah, kita melibatkan pihak-pihak yang terlibat, misalnya seperti guru, kemudian mungkin wakil kesiswaan gitu ya, mungkin orang tua, pokoknya pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut kita libatkan semua seperti itu. Jadi langkah-langkahnya pertama mengidentifikasi kasusnya menggunakan prinsip dinamika apa siapa salah di mana gitu ya, lalu mengumpulkan bukti-bukti dan data-data yang fakta-fakta Bu ya, lalu mencari solusinya dengan cara melibatkan pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut, mungkin guru, wakil gitu ya, mungkin orang tua. Pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan yang masuk dalam dilema etika? Baik, itu ya dalam pengambilan keputusan khususnya dalam kasus-kasus dilema etika, kita harus menggunakan 4 paradigma sama 3 prinsip. Nah, nanti kita pilih dari kasus tersebut kira-kira paradigma mana nih yang cocok. Kemudian prinsip apa nih harus kita gunakan yang cocok untuk kasus tersebut. Tentu yang ketiga, yang terakhir, yang paling utama itu, yang paling efektif itu adalah musyawarah gitu ya. Jadi dalam setiap pengambilan keputusan itu kepala sekolah itu tidak sebaiknya, tidak seharusnya mengambil keputusan itu sendiri, karena kalau sendiri kita nggak tahu keputusan kita itu tepat atau tidak. Jadi di sini kita melibatkan pihak-pihak yang terkait, kita bermusyawarah untuk mengambil kata mufakat, menghasilkan suatu keputusan gitu, seperti itu. Jadi menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan melakukan musyawarah dan untuk menghasilkan satu mufakat supaya hasil yang dia keputusan yang diambil itu bukan keputusan sendiri, keputusan bersama. Baik Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Tantangannya tentu dalam setiap kita pengambilan keputusan itu mungkin keputusan kita itu mungkin ada pihak-pihak yang kurang setuju gitu Bu ya. Tapi pada prinsipnya ketika sebuah keputusan itu dilahirkan, keputusan itu dibuat bukan untuk menyenangkan semua pihak gitu ya.
pastilah ada pihak-pihak yang tidak setuju. Namun kita sebagai kepala sekolah kita harus sudah tahu nih keputusan ini, walaupun ada beberapa yang tidak setuju, tapi kita harus tahu keputusan ini yang terbaik gitu ya. Artinya yang paling memberikan manfaat paling banyak terhadap suatu kasus gitu ya. Caranya gimana? Kita ajak nih pihak-pihak yang tidak setuju ini untuk memberi pemahaman kepada mereka bahwa keputusan ini memang inilah kesepakatannya, kemudian keputusan inilah yang terbaik gitu, yang mungkin manfaatnya lebih banyak daripada keputusan-keputusan yang lain. Jadi tantangannya itu apabila dalam pelaksanaan keputusan tadi ada pihak yang kurang setuju tadi ya. Lalu caranya mengajak kembali bermusyawarah dengan pihak tadi bahwa ini keputusan kita bersama loh, sudah kita tetapkan bahwa ini sudah kita putuskan sebelumnya. Iya. Oke, begitu ya. Adakah tata kala atau jadwal tertentu dalam mengambil suatu keputusan yang termasuk dengan KPK? Baik, Kalau ya atau siapa? kalau jadwal itu tidak ada jadwal khusus Bu ya. Kita menyelesaikan itu berdasarkan kasus yang datang, karena kasus juga kita nggak tahu, kadang bulan ini ada kasus, mungkin bulan depannya nggak ada. Jadi kita menyelesaikannya itu berdasarkan kasus yang ada saja. Jadi tidak ada jadwal khusus gitu. Tidak ada jadwal khusus ya. Kalaupun misalkan bikin jadwal berarti mengharap ada kasus gitu bahaya itu ya. Benar sekali. Baik, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Ya ada. Jadi faktor-faktor yang mempermudah kita dalam mengambil keputusan itu adalah stakeholder yang ada di sekolah itu. Jadi kita bermusyawarah, kita meminta suara, pendapat, kemudian mungkin ada solusi ya dari rekan-rekan kita, guru-guru kita di sekolah kita. Nah itu dapat membantu kita kepala sekolah dalam mengambil keputusan. Jadi karena kita tidak mikir sendiri. Kalau kita mikir sendiri kadang belum tentu pikiran kita itu tepat atau tidak Bu ya. Mungkin pikiran teman atau rekan lain itu lebih tepat. Jadi mungkin rekan-rekan guru yang ada di sekolah itu merupakan faktor-faktor yang sangat membantu saya dalam mengambil keputusan di sekolah saya. Seluruh stakeholder yang berkaitan dengan kasus tersebut ya. Baik Ibu, mungkin sampai ke pertanyaan yang terakhir Ibu. Dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah yang telah mengambil keputusan Yang saya petik dalam pengambilan keputusan, tentu suatu keputusan itu tidak bisa seorang kepala sekolah itu memutuskan sendiri Bu ya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa kadang keputusan kita belum tentu tepat. Jadi yang pentingnya itu adalah bagaimana kita berkolaborasi, berdiskusi gitu ya sesama rekan-rekan guru kita untuk mendapatkan keputusan yang benar-benar pas gitu ya, yang benar-benar bijaksana, bukan karena perasaan pribadi gitu ya, seperti itu. Jadi mungkin itu yang dapat saya petik dari pembelajaran dalam pengambilan keputusan ini. Jadi walaupun sebagai pimpinan di sekolah, tetaplah dalam hal pengambilan keputusan tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Iya, harus bermusyawarah dengan pihak lain supaya hasil yang keputusan yang dihasilkan itu adalah keputusan bersama. Iya, ya, seperti tidak salah itu. gitu Tidak ya, salah. tidak disalahkan bersama. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya dan informasi-informasi yang diberikan kepada kami. Ini bukan hanya untuk menuntaskan tugas kami di RMS, dan pembelajaran kami sebagai pribadi juga, karena yang pastilah nanti dalam melaksanakan tugas juga pasti akan membuat suatu keputusan walaupun hanya sebagai pembelajaran di kelas. Iya. Terima kasih Ibu. Ya sama-sama Bu Emil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Perkenalkan Bu, saya Ibu Emilia Siti Antara dengan Kabupaten Bangka. Tepatnya saya dari SMA Negeri 1 Sumeneb. Jadi sebagai CDP kami sekarang sedang menjalani pendidikan yang mana sekarang sudah masuk modul ketiga, yaitu pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Nah, berkaitan dengan modul tersebut, bagian pertama modul 31-nya ini materinya adalah pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, dari modul ini kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai beberapa kepala
Terima kasih Bu atas Iya, kesediaannya. Baik Bu, kalau boleh pertanyaan sebelum memasuki ke pertanyaan intinya, bolehkah Ibu memperkenalkan diri? Boleh. Nama saya Ulfia. Pada saat ini saya menjabat Kepala Sekolah SMK Yapen Sungai Liat yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Sungai Liat. Nah, kami di sini diminta oleh Bu Emil untuk membantu beliau di dalam pelaksanaan beliau mengikuti CGP Angkatan 7. Nah, mungkin hanya itu perkenalan kami. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu ya. Sudah berapa lama di sekolah ini? Saya menjabat kepala sekolah itu 8 bulan Bu, baru saya. Oke. Tapi yang pasti selama 8 bulan mungkin sudah beberapa kali dalam kegiatan pengambilan keputusan di Iya. sekolah sebagai pemimpin sekolah ya. Banyak. Iya. Jadi bisa dimulai Bu ya. Boleh. Dengan pertanyaan intinya, pertama Ibu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan orang tua ya? Kami dapat mengidentifikasi kasus-kasus itu, baik itu merupakan dilema atau rujukan moral, itu tergantung dengan aturan. Nah, pertama tergantung dengan aturan, dan berikutnya itu dia kalau dilema etika itu benar dengan benar, sedangkan rujukan moral itu benar dengan salah. Iya. Jadi ada perbedaannya Bu ya. Iya. Ketika di kedua belah pihak itu ngambil A benar, ngambil B itu benar, Iya, jadi iya, bingung iya. gitu ya. Nah, makanya disebut dengan dilema. Tapi kalau rujukan moral di satu sisi benar, tapi kalau Satu tidak itu sisi ada salah. kaitan dengan suatu kesalahan. Baik, Bu. Lanjut, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar. Berarti kan dalam kategori dilema etika tadi Iya, ya. karena dua-duanya benar ya Bu ya. Benar. Kami pertama itu Bu, kita tetap dalam pengambilan keputusannya itu mengidentifikasi masalah. Iya, pertama itu kita mengidentifikasi masalah. Yang kedua, kita mengumpulkan fakta-fakta ataupun bukti-bukti. Nah, yang ketiganya, kita mencari solusi dengan pertimbangan yang diselesaikan. Jadi untuk penyelesaiannya itu kita perlu pertimbangan seperti itu. Jadi proses pengambilan keputusannya itu mengidentifikasi masalah, terus pengumpulan fakta-fakta, Iya. lalu mencari solusi. Iya. Ya. Ibu bisa dijelaskan kembali langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Nah, ini terkait dengan pertanyaan yang tadi Iya. yang pertama yaitu mengidentifikasikan masalah. Nah, di dalam mengidentifikasi masalah ataupun kasus yang terjadi, pertama kita mempelajari kasusnya. Kita melihat di mana kejadiannya, siapa saja yang terlibat dan apa penyebab dari kasus ataupun permasalahan tadi. Terus berikutnya biasanya kami yang lakukan itu memanggil kedua belah pihak yang terlibat. Untuk apa? Bertujuan untuk saling mengkonfirmasi dan mencari penyebabnya. Berikutnya itu yang ketiga, kita mengatasi masalah untuk kasus tersebut. Solusinya bagaimana? Biasanya kita sebelum mengambil keputusan itu kita berkolaborasi dulu dengan teman sejawat, dengan para wakil, para staf. Jika itu kasusnya lebih berat, kita naik lagi ke yayasan, dan jika ini kita selalu koordinasi juga dengan Capdin. Nah, tetapi Capdin di sini bukan untuk pengambilan keputusannya, cuma kita memberi berita, memberitahu, menyampaikan kepada mereka. Nah, mungkin seperti itu Bu. Kalau bisa kami simpulkan, langkah-langkahnya itu yang pertama mempelajari kasusnya, menyangkut siapa, kapan, apa, di mana, Iya. pakai prinsip Himawi satu tadi Bu ya. Lalu mengidentifikasi pihak-pihak mana saja yang terlibat, terus mencari solusi untuk mengatasi permasalahannya itu dengan cara berkolaborasi dengan rekan sampai ke pihak yayasan ataupun mungkin sampai ke pihak Capdin Bu ya, sebagai bentuk pelaporan saja. Benar. Terima kasih. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan
hal yang efektif, jelas kita pakai 4 paradigma, yaitu 4 paradigma pengambilan keputusan dan 3 prinsip pengambilan keputusan. Dalam hal ini tidak luput, walaupun kita menggunakan 4 paradigma dengan 3 prinsip tersebut, kita lakukan dengan musyawarah untuk mengambil kata mufakatnya. Nah, itu hal yang kami lakukan di sini. Jadi tidak semerta-merta, walaupun kami sebagai pimpinan kami memutuskan itu sendiri, karena keputusan sendiri itu biasanya kurang bijak ataupun hasil akhirnya kurang baik, karena itu merupakan pengambilan keputusan sendiri. Jadi selalu kita berkolaborasi, koordinasi dengan semua pihak yang terkait dalam hal ini. Yang penting kita musyawarah untuk mufakat. Berarti yang dianggap paling efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah selain memakai 4 paradigma dan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan, juga prosesnya melalui musyawarah untuk mufakat ya, supaya keputusan yang dihasilkan itu adalah keputusan bersama, Iya, bukan keputusan pribadi gitu ya. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Jadi kalau tadi yang sesuatu yang efektif, kalau ini tantangannya apa dalam mengambil keputusan itu yang dilema? Yang menyangkut dalam dilema dalam pengambilan keputusan itu selalu ada, Bu ya. Karena setiap pengambilan keputusan tidak semua pihak itu setuju. Jadi ada pihak yang setuju, ada pihak yang tidak setuju. Tetapi kita sebagai pimpinan di sini, jika itu sudah merupakan kata mufakat, kita laksanakan yang kata mufakat. Bagaimana penerapannya jika yang tidak setuju? Kita ajak lagi mereka berkomunikasi, kita memberi masukan lagi kepada mereka. Dan terus tantangannya kadang-kadang ada keputusan yang kita ambil itu kadang-kadang tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Nah, hal itu apa yang kami lakukan jika itu tidak sesuai dengan keinginan kita? Kita tetap melaksanakan keputusan itu. Jadi artinya di sini kita sebagai pemimpin tidak boleh mencela-mencela ya Bu ya. Artinya kita ambil keputusan A. Nah, tiba-tiba tidak berjalan keputusan itu, bagaimana kita mensiasatinya? Kita mensiasatinya yaitu dengan cara kita pasti punya plan kan Bu? Iya. Nah, plan 2. Plan 2-nya itu tetap jalankan plan A, tapi plan yang B-nya itu kita sisipkan perlahan. Nah, di sana untuk menyiasati dari tantangan orang-orang yang tidak setuju dengan keputusan yang kita ambil. Jadi tantangannya karena dalam pelaksanaan keputusan tadi mungkin ada pihak yang tidak setuju Iya. ya, tapi tetap diajak komunikasi Iya. lagi sehingga bisa melaksanakan secara bersama. Dan kalaupun nanti pada pelaksanaan pengambilan keputusan itu berjalan tidak sesuai, Iya. maka memikirkan kembali plan-plan yang lainnya, namun plan yang awal kita laksanakan tetap berjalan ya. Gitu ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dalam memutuskan suatu kasus-kasus dilema? Faktor-faktor itu yang mempermudah itu yaitu kita koordinasi dengan segala pihak, itu akan mempermudah dalam pengambilan keputusan. Nah, itu diharapkan kalau kita berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, misalkan para wakil, kalau di sini ada namanya di SMK itu K3 atau kepala program ya, untuk memecahkan masalah. Nah, mereka mendukung kita kan, karena tanpa orang-orang staff kita tidak ada artinya Bu. Jadi tanpa dukungan kepala sekolah itu tidak akan ada artinya. Jadi mereka yang mendukung kita, staf-staf kita ajak bersama-sama untuk memecahkan kasus-kasus yang ada. Yang bisa mempermudah itu dalam mengambil keputusan Bu ya. Ini Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam penyelesaian suatu kasus di pendidikan?
berarti di sini tata kelola atau jadwal Ya, yang jadwal. jadwal khusus yang ditanyakan. Kalau jadwal khusus itu tidak ada. Jadwal khusus yang benar-benar misalkan dari misalkan tahun ajaran sekarang, tahun ajaran 2022 sampai dengan 2023, jadwal khusus untuk pemecahan dilema etika ini itu tidak ada. Sekarang kan kita nunggu di dilema itu ya, kalau sudah terjadi. Nah, itu tidak terjadwal secara khusus. Tetapi ini tergantung kasusnya, apakah kasus itu urgen atau tidak. Jika kasus itu urgen, kita tidak pakai jadwal, tapi pada saat itu juga kita selesaikan, kita kolaborasi dengan teman-teman semuanya, kita kumpul, kita lakukan rapat untuk kasus tersebut. Nah, itu untuk kasus yang urgen. Bagaimana kasus-kasus yang bisa kita tunda? Misalkan kasusnya agak ringan. Nah, di sini kita ada jadwalnya. Jadwalnya artinya kita buat surat pemanggilan kepada orang tua atau kita buat panggilan kepada pihak-pihak yang terkait. Di sana tertulis tanggalnya, kapan, hari apa, jam berapanya, jadwalnya, tapi bukan jadwal khusus, jadwalnya cuma seperti itu berupa surat pemanggilan. Mungkin seperti itu, Bu. Kalau jadwal khususnya itu tidak ada, hanya saja kalau pemecahan masalahnya ya tergantung dari kasusnya. Iya. Kalau yang urgen mungkin langsung diselesaikan, tapi kalau misalkan kasus-kasus ringan kita harus melalui surat-surat dulu, pemanggilan, kemudian mengumpulkan di waktu yang tepat. Mungkin itu pertanyaan terakhir ya. Dari semua yang telah disampaikan tadi sebagai CDP dan menjalankan JDM, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Pembelajaran yang kami petik dari pengambilan keputusan ini bahwa keputusan itu harus menggunakan 4 paradigma. Kita pilih paradigma mana yang akan kita pakai, terus kita tambah lagi dengan 3 prinsip, apakah itu berdasarkan aturan atau berbasis akhir. Nah, di sana tetap kita gunakan itu, tetapi semua itu kita lakukan pengambilan keputusannya melalui musyawarah untuk mencapai kata mufakat, karena semua itu berjalan untuk keadilan. Nah, itu yang dapat kami petik hari ini, Bu. Jadi setiap pengambilan keputusan itu menggunakan 4 paradigma, jadi prinsip dan memutuskan permasalahan ditambah juga dengan dilema etika, lalu dilakukan secara musyawarah mufakat, sehingga keputusannya merupakan keputusan bersama ya. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami dalam sesi wawancara ini. Ini juga bukan hanya sekedar untuk menuntaskan tugas di RMS, tapi pembelajaran secara pribadi dalam untuk menjalani tugas yang akan datang. Terima kasih banyak Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan semoga Ibu nanti lulus ya. Amin.